pernah melihat website nggak? Tahu website nggak? Tahu, Ya. Pak. Contoh Bapak buka blog Bapak ya, website Bapak. Tunggu sebentar. Ini biar nanti apa maksudnya Bapak nunjukin website dan ngajarinnya kok PowerPoint. Nah, biar saya jelaskan kesinambungannya kenapa bisa terjadi itu dan kamu nanti akan paham maksud dan tujuan pelajaran kita, ya. Nah, memang kamu nggak akan mungkin bisa buat website sekarang, nggak akan dipelajarin. Nanti itu tingkat menengah dan tingkat lanjut. Nanti kamu akan belajar. Kalau kamu seorang mengambil jurusan komputer, kamu nanti akan ke situ. Tapi Bapak ingin berkreasi, anak SD bisa buat website tapi versi sederhana. Nah, jadi Bapak pengen kamu bisa buat website versi sederhana tanpa harus membuat website. Nah, contoh ini adalah yang bisa diakses secara ini yang Bapak buat, namanya website blog ya. Ini contoh punya Bapak nih. Nama website blognya adalah situs berbagi data, itu Bapak buat. Nah, dalam web itu biasanya ada menu-menunya kan, kayak gini nih, beranda, profil, terus apalagi kita back, nah ada hasil karya. Nah, kamu boleh cek nanti Bapak ini website Bapak ini di sini. Ini namanya nih. Kamu ketik aja nama Bapak yang paling ganteng ini di Google, langsung muncul tuh nih nama Bapak, nanti muncul website Bapak tuh. Nah, ini kan namanya menu ya. Kan ini kan menu kan? Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Setiap kita klik menu, dia akan muncul dalamnya, isinya. Misalnya, saya pilih menu foto-foto. Nah, kalau saya pilih menu foto-foto, apa yang muncul? Kita lihat apa di dalamnya. Nah, wah, kumpulan foto orang ganteng ini. Masih ya kan? Nah, sekarang kita ke menu ini. Nah, kalau saya pilih menu kumpulan software, apa yang muncul? Kalau saya pilih, maka akan muncul ini menu-menunya, isi dari menunya. Nah, seperti itu. Jadi, kita akan membuat seperti itu website sederhana di PowerPoint. Sampai di sini paham ya? Paham nggak? Paham ya? Oke. Jadi kita akan membuat seperti, tapi enggak kamu membuat website, tapi gimana ya bahasa sederhananya, website tapi enggak website. Website untuk anak SD, gitu ya? Paham ya? Paham. Nah, oke, website untuk anak SD. Tapi kita buatnya di mana? Di internet atau di PowerPoint? Di PowerPoint. Nah, itu contohnya ya. Sampai di sini sudah paham ya tujuannya. Tujuan belajar kita ini bisa ya, kita lanjut ya. Oke, sekarang next. Sambil dicatat. Nah, kita udah buka PowerPoint nih. Anggaplah kita membuat website. Nah, sekarang kalian adalah seorang pembuat website seperti Pak Well. Misalnya nama websitenya. Nah, kamu ini adalah tetap kita menggunakan lembaran-lembarannya. Anggaplah kayak tadi itu, kalau kita klik menu hasil foto-foto, muncul satu lembaran. Kalau kita klik menu hasil karya, muncul satu lembar. Paham ya di sini ya? Jadi itu ada lembarannya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini lembaran pertama. Sekarang saya akan menyiapkan lembarannya terlebih dahulu. Misalnya saya ingin buat website, misalnya Pak, perasaannya nggak ada, Pak. Oh, belum nyampai. Waduh, itu karena kalian belum sarapan itu. Udah sarapan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nih, berarti karena belum nyampe, karena Bapak nggak sarapan ini berarti. Bukan kalian, Bapak ini yang kelaparan ini. Oke, baik. Nah, kita lanjut. Nah, ini sambil dicatat. Jadi, anggaplah kita membuat website itu 10 lembar ya.
Hansen udah makan belum? Kayaknya itu wajah kayak wajah-wajah kelaparan itu Bapak lihat itu. Udah makan Hansen? Belum makan dari pagi, Pak. Wih, mantap. Berarti minta makan lagi tuh Hansen karena terlalu pagi kamu makan. Oke, never mind, never mind. Oke, go ahead. Next, kita lanjut ya. Yang pertama-tama, kita bayangkan dulu kita mau buat websitenya itu berapa lembar. Misalnya Pak Wel Ganteng ini mau buat 10 lembar. Nah, misalnya 10 lembar. 10 lembar dulu ya, yang usah banyak-banyak. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 deh, 5 dulu. Biar nggak lama nanti Bapak ngajarinnya. 5. 5 lembar, nanti kamu buat 10. Nah, anggaplah ini 1, 2, 3, 4, 5 lembar. Sudah sedia nih, kita akan buat websitenya. Nah, seperti biasa, kalau ini mengganggu ya dihapus aja. Jangan ditanya lagi, Bu lupa ini cara ngapusnya gimana. Bapak makan kamu loh, betul. Bapak lapar nih. Nih, jangan ditanya lagi, nggak tahu menghapusnya nih. Nah, anggaplah ini sudah bersih suci, seperti hati Bapak ke kamu ya. Ini udah suci nih. Nah, anggaplah ini sudah 5 lembar. Dan saya ingin memikirkan tentang website. Kalau tadi kan website Bapak itu situs berbagi data. Nah, tema kita itu masih tentang makhluk hidup ya, makhluk hidup dan sekitarnya. Nah, mungkin saya akan membuat website tentang, nih di pikiran Bapak nih, saya udah berimajinasi nih. Saya pengen buat website tentang misalnya kodok. Oh, kodok. Berarti saya harus mencari informasi tentang kodok, ya kan? Berarti saya harus mencari informasi tentang kodok. Misalnya, saya buat dulu judulnya. Judul website saya adalah, nih judulnya saya desain dong. Berarti kita jadi selain buat website kita ngapain? Desain, ya kan? Ngapain? Desain. Kita desain dulu. Nah, misalnya judulnya adalah website tentang kodok, ya kan? Website tentang kodok. Nah, jadi ini Bapak desain dulu. Tulisannya saya ganti. Wow, saya pengen perbesar. Wow, misalnya. Lalu saya ingin buat ini format box-nya seperti ini biar kelihatan keren dan kece seperti Pak Wel ya kan. Misalnya seperti ini. Nih. Nah, ini judulnya nih. Website tentang kodok. Ini judulnya. Ini adalah, anggaplah ini lembaran pertama. Menu pertama. Ini adalah menu pertama ya. Ini adalah menu pertama tentang website tentang kodok. Nah, website tentang kodok. Oke. Ini adalah Bapak buat, ya kamu nanti bisa buat desain sendiri ya. Kamu bisa buat desain sendiri menggunakan Shapes. Nah, Shapes sudah Bapak ajarin ya, Shapes ya. Kamu bisa menggunakan Shapes. Di situ banyak jenis-jenis Shapes-nya, tinggal kamu ganti warna. Bapak sudah juga ajarin, setiap kamu klik Shapes akan muncul menu baru yaitu format. Tapi kalau nggak kamu klik, nggak akan ada. Jadi jangan tanya lagi, Pak aku lupa, di mana menu formatnya Pak? Aku lupa. Jangan gitu lagi. Itu sudah muncul otomatis kalau itu diklik. Nah, pasti akan muncul apapun ceritanya. Tapi kalau nggak kamu klik ya sampai 2 tahun lagi nggak akan muncul itu. Nah, ini desain Bapak nih. Website tentang kodok. Ya. Terus biar keren, Bapak buat ini animasinya. Wish. Ini Bapak buat animasinya. Misalnya, kan kita udah belajar animasi kan? Jangan bilang lagi ya diajarin. Ini udah nih. Biar keren saya buat animasinya nanti. Biar saya kalau saya kirim website saya sama si Ricci, biar dia terpesona. Aku terpesona. Nah, ini ya kita lanjut. Nah, misalnya kita buat animasinya. Bapak menggunakan yang motion pad deh. Motion pad yang biar dia, jadi pikiran Bapak nih, kalian lihat kamera Bapak kan? Kalian lihat Bapak kan? Di pikiran Bapak ini, sekarang Bapak terbayang gimana ya caranya
Gimana ya caranya biar si garis panah ini biar kayak lampu sen gitu loh. Tit, tit, berulang-ulang gitu. Paham kan? Paham kan? Itu imajinasi Bapak. Aduh, gimana ya caranya ya? Biar si segitiga ini tit, 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 gitu ya. Oh, saya menggunakan animasi. Animasi apa yang saya pakai yang cocok untuk itu? Aha. Ternyata Bapak menggunakan animation ini, more animation page. Lalu Bapak gunakan yang sederhana yaitu left. Left, 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 left. Gitu kan? Nah, itu imajinasi Bapak. Kamu boleh berimajinasi. Bapak mau mancing imajinasimu. Nah, itu imajinasi saya nih. Saya pengen buat ini, nah gitu-gitu. Enggak jauh gitu juga, Bambang. Enggak sejauh ini juga. Ya kan? Ini mah terlalu jauh ke sini. Nah, Bapak bingung. Solusinya gimana nih? Ayo, siapa yang masih ingat? Yang merah ditarik ke belakang. Yang merah ditarik ke belakang, yang merah. Tarik ke belakang. Ini kita tarik dong. Nah gitu. Juga masih terlalu jauh, Bambang. Kita kecilin lagi. Nah, segitu. Nah, sekarang permasalahannya, Bapak ingin membuat ini bukan sekali aja. Pokoknya setiap dibuka lembaran Bapak ini, otomatis pengennya dia bergerak terus. Pokoknya dibuka ini bergerak terus. Nah, kita kemana nih kemarin? Kemarin sudah Bapak ajarin. Itu ada di sini. Di timing animation pen, ya kan? Nah, si segitiga ini pengen saya buat bergerak terus. Jadi Bapak ke timing, lalu Bapak ganti repeat-nya, repeat berulang. Nah, ini yang baru nih. Lihat nih, ini yang baru nih. Catat-catat nih. Karena kalau repeat ini artinya kamu bisa membuat secara berulang-ulang. Jadi, ketika kamu buat ini until end of slide, dia selama si lembaran satu ini tidak kamu ganti, dia akan main terus. Cuk, 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 cuk. Nah, itu artinya. Paham sampai di sini? Effendi, paham? Nah, selama kamu buat ini, dia akan berulang terus. Nah, cuman ada lagi permasalahannya. Apa, Pak? Saya nggak mau kalau si segitiga ini diklik-klik, pokoknya otomatis dah. Pokoknya muncul otomatis bergerak terus. Apa yang Bapak ganti? Nah, kemarin sudah tuh. Siapa yang bisa? Jadi start with previews. Betul sekali, 100 untuk kamu. 100 online ya, 100 online. Oke, kita buat with previews. Jadi dia akan otomatis. Nah, oke. Nah, gitu dia nanti akan terus menerus. Nah, jika Bapak klik aja ini contohnya, nah, tanpa Bapak klik, maksudnya udah otomatis. Nah, berulang-ulang terus nih. Nah, nggak Bapak pegang apa-apa tuh. Nah, otomatis. Nah, sampai dia berganti, dia terus. Nah, paham sampai di sini? Paham ya? Paham atau paham banget? Pak, jadi paham banget. Paham biasa. Paham, Pak. Oke, yang paham biasa itu nggak kece. Yang paham banget baru kece itu. Michael. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, ini contohnya, ini adalah judulnya. Jadi website tentang kodok. Misalnya Bapak masukin foto-foto tentang kodok. Oke, sekarang saya cari foto kodok. Misalnya kodok. Nih, Bapak buka langsung internetnya Bapak. Oke, walaupun kuotanya nggak ada, kita langsung cari kodoknya. Oke, misalnya ini. Bapak anggaplah foto kodok ya. Bapak cari dulu bentar ya. Ini nggak usah Bapak present. Udah tahu kan caranya, kan Bapak ajarin kan membedakan PNG dan JPEG kan? Sudah kan? Sudah. Jangan bilang kayak Sril. Lupa.
Azri di pelajaran apa aja lupa, Pak. Ya, tapi dia udah berubah kok, Kak Asriel. Dia janji sama Bapak, dia akan berubah jadi Power Rangers, jadi dia nggak akan lupa. Power Ranger. Ya kan Asriel kan, kamu akan berubah jadi Power Rangers, nggak akan berubah, nggak akan lupa lagi. Nah, nanti dia akan mengingat seterusnya. Oke, sekarang Bapak sudah ambil kodoknya ya. Bapak sudah ambil kodoknya. Misalnya ini adalah sampul pertamanya. Iya. Foto website tentang kodok. Nah, ini adalah sampulnya. Website tentang kodok. Nah, ini adalah website tentang kodok. Lalu Bapak buat keterangannya. Misalnya si Lionel udah cari informasi tentang kodok lah. Berarti kamu udah harus cari informasi tentang kodok di internet ya, ataupun di buku-buku ya. Kan Bapak ini ambil bahannya dari internet nih ceritanya nih kan. Kamu juga ambil bahannya nanti dari situ ataupun dari buku. Nah, misalnya ini adalah informasi tentang kodok. Kodok atau katak. Nah, katak pun masuklah. Nah, kalian udah belajar kodok katak belum? Di sains belum ya? Udah. Beda kodok apa? Beda kodok sama katak apa? Katak kulitnya lebih licin. Kodok? Iya. Kodok lebih kasar. Yang bisa dimakan Lebih besar daripada kotak. Kodok bisa dimakan. Kaki katak itu ramping, kaki kodok itu bulky. Oke, apapun itu kita cari informasinya. Karena masalahnya Bapak tidak pecinta kodok, tapi Bapak makan katak. Sama aja ya, kodok katak. Oke. Yang udah pernah makan kodok atau katak siapa? Udah pernah belum? Saya makan kakinya. Saya makan. Enak kan? Saya, Pak. Enak, Pak. Enak. Bapak juga makan. Enak bisa tidur, enak. Enak bisa tidur. Makan sama tidur hubungannya apa, Bang? Bisa tidur nyenyak, mimpi indah. Oh, gitu. Kodok goreng. Iya, Bapak juga pernah makan. Kodok Warna hijau kalau nggak salah, Bapak lupa nih. Oke, waktu pas di puncak. Oke, ini adalah informasi. Ini anggaplah ini adalah informasi. Nah, website Bapak yang di internet itu menunya di atas kan. Jadi untuk menunya kamu bebas menentukan. Kamu bebas menentukan menunya. Misalnya Bapak kalau yang ini Bapak pengen berkreasi menunya di bawah, misalnya di sini. Nah, kamu boleh buat menunya di atas. Boleh buat menunya di bawah. Terserah ya, kamu yang ngatur ya. Paham sampai di sini? Bebas berkreasi. Kamu boleh buat di sini contohnya di sini kamu buat menunya beranda. Beranda itu artinya halaman utama. Setiap kamu klik beranda, dia akan muncul halaman utama. Nah, nih, misalnya seperti ini, atau kamu buat di sini, sama aja. Kamu bebas berkreasi. Oke, paham sampai di sini? Nah, biar keren, ini Bapak warnain lagi. Pak, itu berandanya bisa diklik nggak? Nah, justru itu kita akan mendesain seperti itu. Makanya dilihat dulu, Richie Lewis. Anak Indonesia. Oke, kita lihat dulu. Bapak akan ajarin. Nah, beranda. Nah, misalnya Bapak pengen buat tombolnya beranda seperti ini. Nah, lalu Bapak akan buat apalagi menunya. Misalnya ini kan 4 nih, sisa 4. Berarti tinggal 1 halaman utamanya, 2, 3, 4. Berarti 4. Bapak akan buat 5 menu. Contohnya di sini adalah informasi pertama yang saya ingin berikan ke masyarakat Indonesia yang suci dan tulus itu adalah Gambar-gambarnya. Jangan gambar dulu. Apa ya? Pengertian. Jadi jenis kodok ya? Apa sih? Jenis kodok ya? Kita buat jenis kodok. Nanti berarti kita cari informasi tentang jenis-jenis kodok. Jenis
jenis kodok atau katak. Bukan koto. Siapa yang bilang koto tadi? Ya kan? Kotak Pak tadi. Oh, oke. Nih, misalnya saya buat menunya lagi nih. Nih, saya samain deh besarnya. Berarti kita cari nanti nih ya. Ini kita cari. Nah, terus saya mau desain dong. Biar kece bana. Nih. Saya desain. Terus yang kedua, setelah jenis kodok, apa yang kita buat? Perbedaan. Gini aja. Setelah jenis kodok, kita buat tempat tinggal kodok atau katak. Berarti kita cari nanti di mana dia hidup. Mungkin dia tinggal di ini. Di tempat yang lembab. Nah, nanti kita cari informasinya. Kehidupan tempat tinggal kodok. Nah, kita cari informasinya nanti. Jadi kita harus isi. Tempat tinggal kodok. Tempat tinggal kodok. Oke. Nah, di sini. Nah, yang kedua, yang berikutnya, apalagi ya tentang kehidupan ini kodok? Apalagi? Foto-foto kodok kita masukin ya. Berarti kita cari nanti foto-foto kodok ya. Mangsa kodok. Manusia kodok. Hah? Manusia kodok? Ada. Itu mah. Mangsa. Hah? Apa? Adanya pangeran. Oke. Gambar kodok. Ini dia. Racun. Ini aja kali ya. Ini aja kali kita buat dulu ya, biar cepat ya. Nah, berarti ini sudah ada. Nah, sekarang ini sudah ada. Sekarang kita ke, berarti ini nanti beranda. Ini adalah beranda. Sekarang ke jenis-jenis kodok atau katak nih. Kita akan isi di sini informasi tentang jenis kodok atau katak. Jenis-jenis kodok atau katak. Oke, nah jenis-jenis kodok atau katak, misalnya kita cari nih. Ada yang tahu jenis-jenis kodok katak nggak? Coba cari nih. Jenis-jenis kodok. Langsung cari aja. Nah, ternyata ini jenis-jenis kodok nih. Nih, Bapak cari nih. Nih kita Bapak tunjukin nih. Ini jenis kodok. Presentasi Bapak hilang. Iya, sengaja. Nih, Bapak udah cari nih. Ternyata ada jenis-jenis kodok. Jenis-jenis katak di Indonesia atau kodok, katak, kodok. Nah, kita buat nih. Bapak. Ya. Nah, jadi ada informasi nih jenis-jenis kodok nih di sini nih. Ini katanya pemakaian kata dengan kodok itu memudahkan untuk pemakaian saja. Oh, ternyata kata dan kodok itu untuk menyebut dua golongan amfibi yang berbeda. Katak biasanya untuk menyebutkan jenis amfibi yang memiliki ciri umum seperti kulit halus, kaki berselaput, tidak bercana, panah. Nah, jadi kita masukkan informasi ini. Kita dapat informasi ini, kita copy, terus pakai susu kopinya enak itu. Nah, terus kita copy, lalu kita bawa ke PowerPoint kita. Kita bawa ke PowerPoint, sekarang kita ke PowerPoint nih. Dapat informasi nih. Sudah dapat informasi ya, PowerPoint-nya. Terus kita ke PowerPoint. Mana PowerPoint saya? Nih,
Oke, sekarang Bapak akan buat teks. Teks, lalu di paste. Waduh, panjang amat. Nah, Waduh, panjang. gimana nih? Waduh, saya kesusahan nih. Gimana nih? Kok panjang amat ini? Nah, yuk gimana? Nah, ini sampai Dikecilin, lebih. Pak. Tulisannya dikecilin. Ini udah kecil banget. Ini tulisannya udah kecil banget. Gimana nih? Itu tuh 18. 18 ya. Oke, sebelum dikecilin, jadi kamu tarik dulu ini. Ini namanya ini scrollnya ini tarik ke atas. Dia sampai mana nih? Ke atas, ke samping kanan. Dia sampai kemana nih? Nah, lihat panjangnya sampai kemana nih? Tarik terus. Oh, tarik terus. Kalau ada terjadi seperti ini, kamu jangan bingung. Nah, tarik terus. Oke, kamu tarik. Masih kurang. Kamu tarik lagi. Klik tahan ya. Klik tahan, tarik. Masih belum nyampai. Klik tahan, tarik. Masih belum nyampai. Udah mau dekat kan? Nih, udah mau dekat kan? Udah mau dekat kan? Nih, udah mau dekat. Nah, klik tahan, tarik lagi sampai dekat. Sampai dia di dalam. Nah, permasalahannya ini terlalu banyak. Bagaimana ini? Oke, kita ambil yang penting-penting saja. Ini yang nggak penting kita hapus saja dulu ya. Misalnya sampai di sini kita hapus aja dulu. Kita hapus saja. Oke. Kita hapus saja. Kita hapus saja. Nah. Nah. Lah, 16 saja ya. Masih kebaca nggak tulisannya? Bapak sih masih kebaca. Masih kebaca nggak? Baca, Pak. Masih kebaca. Pak. Bisa, tapi saya harus zoom. Jenis-jenis kodok udah, tempat tinggal kodok kita masukin. Tempat tinggal kodok. Nah, tempat tinggal dong. Nah, ini Bapak nggak usah cari di internetnya, biar cepat ya. Anggap aja lah ini foto ya, anggap aja lah ini fotonya ya. Ya, anggap aja ya, biar cepat ya. Waktu kita Ya, Pak. Nah, ini anggap aja lah ini fotonya udah Bapak cari di internet. Ini juga Bapak setelah tempat tinggal apa? Gambar kodok. Gambar kodok. Gambar. Kodok. Nih, anggaplah ini Bapak Ibu judulnya. Gambar kodok. Oke. Lalu ini juga anggaplah ya, udah kita cari di internet beberapa gambar kodok ya. Anggap aja ya. Ya, paham kan maksud Bapak kan? Gak usah, biar butuh waktu ini, berwaktu kita banyak ya. Gak usah buka internet lagi ya. Nih, anggaplah ini udah kita cari banyak nih foto kodok nih. Ini adalah foto kodok yang udah banyak. Nah, ini dihapus dulu. Jadi ini 4. Nah, sekarang kita akan membuat website kita ini. Kita akan membuat website kita ini. Nah, perhatikan, di sini penting sekali. Jadi tugas membuat website itu ada 2. Satu namanya adalah mendesain. Kita sudah desain. Anggaplah sudah selesai desain ya. Desain, kita sudah desain nih. Nah, yang kedua adalah kita akan membuat yang namanya hyperlink. Oke, apa itu hyperlink? Perhatikan. Jadi di sini tombol jenis-jenis kodok, katak, tempat tinggal. Nah, satu lagi Bapak lupa. Setiap ini kita buat tombol back. Di sini ada tombol back. Kamu bisa buat ini. Misalnya pakai black arrows, pakai action button, terserah. Kalau Bapak lebih suka pakai back yang ini. Ini. Bapak lebih suka yang ini. Nih. Ini artinya tombol back. Nanti Bapak akan buat back di sini. Nah, setiap tombol back ini artinya kembali, dia akan kembali ke beranda. Paham maksud Bapak ya? Nanti sudah sampai di sini, dia akan kita ketik itu akan kembali ke beranda, seperti website itu. Oke, kan? Bapak buat tombol back semuanya. Back. Nanti kamu boleh desain.
Ini agak cepat sedikit karena waktu kita. Nah, sekarang kita akan membuat websitenya. Sambil dicatat, diingat, jangan lupa-lupa. Dicatat. Kenapa Jessica Salim? Bapak, aku pencet. Kok suaranya Belum gini? Bapak suruh praktek, belum Bapak suruh praktek. Perhatikan dulu. Belum Bapak suruh praktek, perhatikan dulu. Yang penting perhatikan dulu. Cara belajarmu salah, jangan sambil kamu ikuti, yang kamu lihat dulu. Nah, perhatikan. Nah, ini, perhatikan ya, sambil dicatat. Nah, kita akan membuat ini jadi nyambung, si beranda nyambung ke sini, si jenis kodok nyambung ke sini, lalu si tempat tinggal kodok nyambung ke sini, si gambar kodok nyambung ke sini. Nah, caranya perhatikan. Kita ke jenis-jenis kodok. Kita klik tombol jenis-jenis kodok yang udah kita buat, tombol yang udah kita desain ini. Kita klik. Nah, di sini akan muncul di insert. Kita ke menu insert. Menu home, insert. Di sampingnya insert. Nah, ingat, ke menu mana? Sambil diingat, sambil dicatat. Ke menu insert. Setelah kita desain, kita ke menu insert. Nah, di sini ada menu insert. Setelah ke menu insert, kita akan menemukan yang namanya hyperlink. Hyperlink. Nah, catat, ini ada gaya gambar dunia nih. Hyperlink. Nah, setelah insert, lalu kita ke hyperlink. Nah, muncullah seperti ini. Buat bingung kan? Nah, buat bingung dong. Nah, hyperlink ini, jadi akan Bapak ajarin ada dua cara, hyperlink dan action. Nah, hyperlink ini bisa memunculkan bahkan di luar PowerPoint. Ini kan PowerPoint 1. Bahkan kalau ada PowerPoint yang lain bisa disambungkan. Nah, sekarang yang kedua, tombol ini kita masih aktif ya. Sekarang ke tombol action. Nah, di tombol action muncul pilihan seperti ini. Ini lebih sempit. Lebih sempit artinya dia hanya berlaku di dalam PowerPoint yang kita aktifkan sekarang. Kalau tadi bisa nyambung ke PowerPoint yang lain, bahkan ke file yang lain. Nah, sekarang ada dua tombol ini kita fokus, insert, hyperlink, dan action. Tapi Bapak akan pilih yang action dulu, yang lebih gampang. Kita ke action. Nah, di sini ada pilihannya. Mouse click dan mouse over. Perhatikan, mouse click dan mouse over. Apa bedanya, Pak? Artinya seperti ini. Nanti, jika kamu menggunakan mouse click, berarti kalau kamu klik si tombol ini, si tombol yang Bapak tunjuk ini, dia akan aktif. Tapi kalau mouse over, kalau kamu hanya gerakkan saja ke sini, tek, dia ke sini garis panahnya, tek, dia akan bergerak. Sekarang kita ke mouse click. Mouse click. Nah, artinya ketika kamu pilih mouse click ini, dia akan nyambung kemana? Nah, si jenis-jenis kodok ini akan nyambung ke slide keberapa? Ingat, slide kodok itu, apa jenis-jenis kodok itu slide keberapa? Slide kedua kan? Berarti kita cari slide kedua. Nah, first slide, previous slide, atau next slide. Kebetulan dia ada di next slide. Paham kan? Kebetulan dia ada di next slide. Oke, kita buat next slide. Nah, lalu kita apain? Nah, ini bisa pakai sound. Kita buat soundnya. Ketika kita klik akan ada soundnya. Misalnya, boom, atau ada highlight-nya seperti itu. Lalu kita oke. Nah, sekarang kita coba. Bapak present. Nah, anggaplah Bapak ingin mengklik, ini sudah beranda. Sekarang Bapak ke jenis-jenis kodok. Perhatikan mouse Bapak ini lagi bergerak. Sudah di sini kan? Nah, sekarang Bapak klik. Apa yang terjadi kalau Bapak klik ini? Otomatis dia tidak, otomatis dia ke jenis-jenis kodok. Nah, tapi Bapak ingin back ke beranda. Belum bisa, karena belum kita hyperlink. Paham kan? Sekarang kita hyperlink lagi. Nah, ini kita ke jenis-jenis kodok. Ini nanti satu-satu, ini sudah. Nanti ini, nanti ini. Sekarang kita ke jenis-jenis kodok. Ke jenis-jenis kodok. Sekarang mana yang Bapak akan klik ini? Tombol mana? Tombol mana yang Bapak akan klik?
Tombol kembali. Kembali. Back. Lalu Bapak kemana nih? Hyperlink. Hyperlink. Belum hyperlink. Action. Insert, lalu action. Action dulu, action. Nanti hyperlink. Kita ke yang lebih sederhana dulu. Action. Kita ke action. Nah, lalu kita pilih apa? Hyperlink. Mouse click. Mouse click. Lalu pertanyaannya, Bapak pilih mana? Betul, preview slide atau free slide. Karena kebetulan beranda ada sebelumnya ya kan? Karena beranda kebetulan ada sebelumnya. Kita buat preview slide. Sekarang mari kita buktikan. Nah, kita back. Ini saya klik ya, saya klik ya. Yap. Salah klik dong saya. Nih, kita back lagi. Nih, saya klik ya. Nah, saya klik ya. Nah, saya klik ya. Nah, saya klik nih. Balik-balik aja gitu sampai pusing. Nah, balik-balik aja terus sampai pusing. Nah, jadi udah mulai berhasil nih. Ya kan? Sekarang yang kedua. Sekarang tempat tinggal kodok. Ini adalah informasi tentang tempat tinggal kodok. Tadi kita anggap ini karena Bapak nggak sempat cari di internet, nanti makan waktu. Nah, Banyak waktu. nah di sini tempat yang mana yang akan kita aktifkan dulu? Tombol mana? Tempat tinggal kodok. Tempat tinggal kodok. Lalu kita ke mana? Insert. Terus action. Lalu Hyperlink. terus Next slide. Iya dong. Kalau next slide berarti dia ke jenis-jenis kodok. First slide. Last slide view. Last slide view. Apa? Oke, kita coba last slide view. Oke, kita lihat ya. Apa yang terjadi kalau kita buat last view. Oke. Sekarang kita previews. Kita slideshow. Kok Bapak nggak ngomongnya slideshow? Nah, ini tombolnya sudah sudah ada jari-jari ya yang kita klik. Kemana dia kira-kira? Kita klik. Teman tinggal. Nggak aktif dong. Bapak klik, nggak berfungsi dong. Tapi kalau Bapak klik ini masih berfungsi. Bapak klik ini masih berfungsi. Sekarang salah lagi. Persimnya kok hilang. Hilang Pak, hilang presentasinya. Bapak. Sekarang kita coba yang lain. Nah, berarti yang kita pilih salah. Berarti yang kita pilih salah. Ini tempat tinggal kodok yang kita pilih salah. Berarti kita kemana? Ayo berjuang dong. Nah, kalau dia salah, kita ke Custom slide. Bukan, di sini masih banyak pilihannya. Di sini next previews, terus di sini masih ada slide keberapa. Nah, kita pilih slide, muncul menu baru. Nah, pertanyaannya, tempat tinggal kodok di mana? Slide keberapa? Slide ketiga. Lalu kita pilih ketiga. Sampai di sini paham? Paham Paham banget. Oke. Kita buat play. Lalu kamu buat highlighting juga boleh. Itu efek-efek aja sih, pas ngeklik aja. Lalu oke. Sekarang kita buktikan. Sekarang nih udah siap nih Bang, kita lihat nih, kita klik nih. Kemana ini pergi? Ayo kemana ini pergi? Ke slide ketiga. Berhasil. Oke. Sekarang ini Bapak nggak bisa back ke beranda. Kenapa? Sekarang kita ke tempat tinggal kodok. Lalu kita insert, action, lalu mouse click, lalu hyperlink to ini kemana?
First slide. First slide. Oke, lalu kita coba apa? Oke, sekarang kita coba ini kita ke beranda. Jenis-jenis kodok, udah saya sudah baca, saya back. Sekarang tempat tinggal kodok, sudah. Sekarang saya back. Wah, berhasil. Oke. Wah, berhasil. Sekarang gambar kodok. Nah, ayo, gimana nih caranya saya membuat gambar kodok ini? Saya klik gambar kodok. Insert. Action. Terus Hyperlink. Habis itu slide. Slide. Keempat. Oke. terus. Oke. 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 Nah, biar langsung aja deh, biar cepat. Kita langsung ke ini aja ya. Terus apa lagi nih? Decknya. Klik yang di arrow itu. Oke. Terus Bapak kemana? Insert. Terus, Action. Link dulu. Hyperlink. First slide. terus Oke. sekarang mari kita buka website kita. Wow. Sekarang kita ke jenis-jenis kodok. Tek. Back. Tek. Bandanya nggak di setting, Pak. Oke, tunggu. Wow, ada efeknya, efek suara. Ada efek suaranya. Nah, sekarang kita ke beranda. Ini kan belum, ini sudah. Karena beranda ya tetap beranda, tapi kita pilih juga, nggak jadi masalah. Kita klik beranda, lalu kemana ini? Action. Lalu hyperlink to, lalu First slide. Oke. lalu oke. Sampai di sini bisa paham? Paham banget. Nah, sekarang ini udah yang kedua. Sekarang step yang ketiga. Step 1 desain, step 2 hyperlink sudah. Sekarang step 3. Kamu catat kan step 1 itu tadi desain, udah kan? Udah kamu ingat kan step 1 desain? Udah dicatat, Pak. Step 2 hyperlink, step 2 menggabungkan websitenya. Sekarang step ketiga. Apa step ketiga? Langkah ketiga sekarang adalah hasilnya. Terus bagaimana cara membuat hasilnya, Pak Web? Untuk membuat hasil website versi PowerPoint. Caranya perhatikan, Bang. Perhatikan. Pertama-tama yang kita lakukan itu adalah dengarkan, ini rahasia kita. Jangan dikasih tahu sama orang lain. Ini rahasia kita. Oke. Pertama-tama kita klik file. Ya, kita klik file. Di sini save as. Nah, yang kamu ganti itu type-nya. Misalnya kamu mau simpan di dokumen. Bapak lebih suka simpan di dokumen ya. Lalu Bapak ganti type-nya. Nih. Kelihatan nggak type-nya? Kelihatan, Pak. Jangan kuat-kuat, nanti didengar orang. Mereka tahu. Ini rahasia kita aja. Nih, kita ganti. Nah, di sini banyak banget pilihannya. Saking bangetnya juga pusing, ya kan. Nah, jadi yang kita pilih itu mana? Yang kita pilih itu untuk sebagai hasil web kita. Nah, yang kita pilih itu adalah, jangan salah pilih, yaitu PowerPoint Show. Kita pilih apa? PowerPoint Show. Pilih, lalu kita buat di dokumen. Bapak ganti namanya website. Apa tadi judulnya ya? Tentang kodok. Oke. Lalu Bapak X. Enggak dong. Bapak apa? Save. Oke. Sekarang kita ke ini. Ini sudah save ya. Nih, sekarang ini Bapak ini dulu. Bapak ambil dokumen dulu. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari website tentang kodok. Nah, Bapak klik. Ini kan hasil Bapak tadi kan di dokumen kan? Bapak double klik.
langsung otomatis muncul seperti ini. Dia nggak akan hasilnya langsung slideshow. Nah, seperti ini. Nah, jadi nggak buka-buka gitu lagi, langsung bentuk website, langsung slideshow. Nah, kita buka jenis kodok. Nah, back, tempat kodok. Nah, tempat tinggal kodok. Ya. Kalau Udah paham ya? Ya Pak, baterainya mau habis. Dicas dulu, nanti meledak. Iya Pak. Enggak, udah. Nanti beli baru lagi. Uang papa banyak kan? Uang mami banyak kan? Enggak. Beli baru lah. Oke, bercanda. Beli baru dihukum Pak. Oh, gitu. Oke, sekarang Bapak stop sharing. Sekarang look at my eyes. Look at my beautiful eyes. So my question is, do you understand what did I say? Yes. No. Yes. Yes. Understand. My question. So do you can keep in your mind what I teach? Yes. Yes. No. Yes. No. Kasian sekali yang no itu ya. Kasian sekali dia yang nggak tahu ya. Padahal bisa ya. Nggak bisa Inggris gitu ya. Oke. Berarti udah paham ya? Paham banget ya? No. Iya Pak. Paham, Bang. Paham. Yang nggak bilang no itu di mananya? Coba Bapak tanya yang bilang no. Kamu nggak pahamnya di mana? Bapak. Si Dunkan tadi yang nggak bilang no, yang bilang no itu, kamu paham nggak pahamnya di mana? Kamu nggak paham karena nggak mendengarkan atau memang nggak paham karena nggak bisa mengikuti? Paham. Paham ya. Paham banget ya? Oke, sekarang Banget. Jessica Salim kenapa? Apa masalahnya kamu? Iya Pak, izin present ya aku soalnya nggak bisa. Present belum Bapak izinkan. Oh ya udah, Ya itu udah. aku nggak bisa ambil gambar. Kan belum waktu. Suaranya kecil. Udah saya izinkan present. Coba, present, coba. Ini. Sudah saya set mengizinkan present. Ayo cepat-cepat, waktu kita habis nih. Nah, ini kenapa gambar kelincinya? Kamu mau beli? Masalahnya di mana? Itu ininya itu ada kotak-kotaknya juga. Nah, berarti PNG-nya palsu. Nah, nggak benar. Nah, biasanya kalau gini, Nah, cara aku pilih gambar yang benar Pak, waktunya habis. Nah, coba anak-anak yang tahu, yang masih ingat remote background. Masih ingat kan remote background kan anak-anak kan? Masih ingat kan? Iya. Masih ingat nggak remote background? Nah, jangan lupa Jessica. Itu kalau ada seperti itu sebenarnya gampang, tinggal kamu cari remove background. Nanti kamu bisa tanya yang udah tahu. Masa Bapak ulang-ulang lagi materi Bapak, nanti nggak nyampe-nyampe nih. Ya Jessica Salim ya, nanti tanya yang tahu cara remove background. Tapi itu sudah Bapak ajari, sudah tahu. Nah, sekarang kita fokus membuat website. Tadi website tentang kodok sudah kita buat, sudah kita sudah kita buat lah gitu ya. Nah,